Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Permana, NIM 2002051, jurusan Aplikasi Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang etika bisnis dalam kewirausahaan. Etika wirausaha sebenarnya merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode-kode etik, aturan, atau norma yang berlaku di suatu masyarakat. Ketika kita akan membuka suatu bisnis di dalam wilayah manapun, maka kita mempunyai kewajiban mengikuti aturan mana yang ada di wilayah tersebut. Bukan orang yang beradaptasi dengan aturan tersebut, tapi kita yang bisa menyesuaikan. Etika atau norma biasanya digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan-aturan main yang telah ditetapkan dan usahanya memperoleh simpatik dari berbagai pihak, sehingga ada kenyamanan, ada ketentraman, dan hubungan baik ketika memiliki usaha dengan pengusaha yang lain, dengan pelanggan, dengan masyarakat sekitar, sehingga proses menjalankan usaha dan bisnis jadi lebih nyaman. Karena ada etika yang mengaturnya, dan bisnis jadi lebih nyaman karena ada etika yang mengaturnya. Kalau kita coba review lebih jauh, dasar etika berasal dari bahasa Prancis etigure yang berarti kartu undangan. Ketika kita coba Google sedikit apa kaitannya antara etika dengan kartu undangan, yang di masa itu berkembang inilah pada saat Raja Prancis saling mengundang tamu kenegaraan untuk suatu kegiatan atau pesta, dan itu dilakukan melalui kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum berbagai macam persyaratan, ketentuan mulai dari aturan main, dress code, termasuk segala hal yang harus dipatuhi, sehingga yang dari luar dari ketentuan itu dianggap orang yang tidak diundang. Dan filosofi ini yang mengatur menjadi kata etika aturan. Dan aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekadar aturan tertulis, tapi aturan norma yang berlaku didesain kemudian menjadi budaya di satu wilayah tertentu. Dan ini juga akan terkait etika dalam berusaha. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lain, dengan pengusaha lain, dengan prosedur lain, dengan masyarakat lingkungan sekitar. Karena masyarakat sekitar memiliki beragam adat dan istiadat yang tidak sama. Setiap mereka mempunyai aturan yang membuat sebagian orang barangkali bertentangan, tetapi buat orang lain menjadi satu keharusan. Maka dituntut kita sebagai orang yang baru akan memulai suatu bisnis di suatu tempat, maka harus mengikuti aturan yang terdapat di daerah tersebut. Etika disebut sebagai tindakan mengatur perilaku atau tingkah laku dalam berbisnis, atau perilaku manusia dalam kelompok tertentu. Tingkah laku perlu diatur karena kalau tidak ada aturan, terus seperti Tarzan atau hewan yang hidup di hutan belantara. Siapa yang kuat dia yang menang, dan siapa yang kalah dia akan menderita atau mati dengan sendirinya. Tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Bukan siapa yang kuat, tapi berdasarkan norma yang memang sudah disepakati. Sikap dan perilaku seorang pengusaha atau bisnismen itu harus wajib mengikuti norma yang ada yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Misalnya, berpenampilan sopan dalam suatu acara tertentu. Ketika acara formal, maka berpakaian formal. Tidak bisa memakai celana pendek dan menggunakan sandal meskipun kita bilang ini saya, ini aku, ini gue, tidak bisa begitu. Ketika Anda akan hadir pada suatu tempat, apa aturan yang berlaku di sana, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kalau kamu ingin masuk dalam lingkungan itu, maka kita harus beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Tidak bisa semau kita, cara berpakaian layak dan pantas, cara bicara santun, normal kepada orang yang tua, cara bicaranya bagaimana. Bagaimana supaya kita berkomunikasi tidak menyinggung perasaan orang lain, mampu menyenangkan dalam pergaulan. Nah, itu adalah bagaimana semacam norma yang mengatur seseorang. Kita lihat bagaimana etika pengusaha dalam sebuah bisnis. Yang pertama harus jujur. Jujur dalam konteks segala hal. Kalau ingin menjual kualitas, ya memang kualitas, janji dan bukti. Kedua, bertanggung jawab.
Kalau memang konsumen merasa dirugikan dan masyarakat komplain, maka komplain harus dijawab kapan perlu ditanggungjawabkan dengan mengganti kerugian yang dialami konsumen. Dan jika memang ada aturan dalam bisnis terkait proses bertanggung jawab, silakan ditulis sedemikian rupa sehingga konsumen mengetahui kapan diganti 100%. Kedua, menepati janji. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, taat dengan hukum dan aturan yang ada di suatu masyarakat dan bangsa tempat usaha yang dikembangkan. Yang keenam, mau membantu masyarakat sekitar karena bisa saja ada efek terhadap usaha yang kita buka. Yang ketujuh, komitmen terhadap segala sesuatu hukum, aturan main atau perjanjian. Yang kedelapan, menghormati orang lain. Tujuan dan manfaat etika adalah tujuan etika seharusnya sejalan dengan tujuan perusahaan dan manfaat dalam orang lain. Manfaat dalam perusahaan adalah persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan agar menjadi pelanggan setia, pertahankan pelanggan selalu menjadi pelanggan terbaik, membina dan menjalin hubungan dengan siapapun, apakah dengan customer, pelanggan, produsen, dengan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena dengan melalui kode etik setiap berbisnis, Anda menyenangkan produk yang dijual komersial sesuai kualitas produk yang dijelaskan sehingga persahabatan muncul. Setiap orang akan merasakan senang bersahabat dengan kita. Setiap orang juga akan mau menjadi komitmen pelanggan setia dan akan banyak bertahan sehingga bisnis yang dijalankan dapat berkembang. Bicara soal etika, termasuk etika dalam bisnis dan berusaha, itu terkait dengan sikap dan perilaku perusahaan. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan itu merupakan bagian penting dalam etika berusaha kepada pelanggan, kepada customer terbaik. Sikap dan perilaku yang dimaksud adalah sikap jujur dalam bertindak, sikap mesin, sikap rajin, sikap tepat waktu, tidak malas, murah tersenyum karena ini akan menjadi emosi dalam menarik perhatian pelanggan. Ramah orang semakin dekat. Pandai bergaul, fleksibel, suka menolong, tanggung jawab terhadap segala kegiatan yang dijalankan. Dengan tetap memberikan senyuman dan tetap ramah seperti pelanggan memberi produk kita di awal. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.